Hello S people, saya Vian. Belakangan ini dunia video game sedang dihebohkan sama launching PlayStation 5. Khususnya karena kelangkaan barangnya di seluruh dunia yang imbasnya bikin bandrol harga PS5 naik drastis. Di Indonesia, harga PS5 saat ini ada di kisaran 16-17 jutaan. Itu pun bukan barang resmi dari Sony Indonesia. Padahal Sony Indonesia sudah secara ofisial ngasih informasi tentang pre-order versi resmi yang akan dibuka mulai tanggal 18 Desember ini. Dan dibanderol cuma 8 jutaan aja. Tapi kayaknya hal itu nggak banyak berpengaruh buat para fans PS5 yang udah nggak sabar buat nemenin liburan akhir tahunnya. Nah, di tengah hiruk pikuk mengenai euforia PS5 saat ini, saya termasuk salah satu minoritas yang nggak bergeming dengan perilisan PS5. Dan justru memutuskan untuk beli konsol rivalnya, yaitu Xbox Series X. Bagi para gamer di Indonesia, Xbox selalu dijadikan anak tiri yang keberadaannya kurang diperhitungkan. Tapi ada yang perlu kamu tahu sebagai gamer, bahwa Xbox Series X ini ternyata punya beberapa keunggulan dibanding PS5 yang membuat saya lebih memilihnya. Dan inilah 5 alasan saya memilih Xbox Series X. Yang pertama adalah harganya. Di US, Xbox Series X maupun PS5 sama-sama dibanderol dengan harga $500. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini, karena kelangkaan stok hingga awal tahun 2021, harganya sama-sama naik drastis di pasar lokal. PS5 di harga 16-17 jutaan, dan Xbox Series X di harga 12 jutaan. Itulah alasan pertama saya memilih Xbox Series X karena harganya yang masih cenderung lebih reasonable dibanding PS5. Jadi kalau kamu bisa lebih bersabar buat beli PS5 di awal tahun nanti, kamu bisa dapetin harga resmi Indonesia yang cuma dibanderol di harga 8 jutaan aja. Tapi kalau kamu memang udah cukup sultan, ya silahkan aja beli sekarang. Alasan kedua saya adalah, saya termasuk gamer yang sangat picky dan pemilih dalam memainkan game. Bisa dibilang setia sama 1-2 judul game aja buat dimainin sampai beberapa bulan bahkan tahun. Misalnya The Witcher 3 yang udah saya mainin beberapa tahun terakhir. Dan judul game yang saya incer di akhir tahun ini cuma Assassin's Creed Valhalla dan Cyberpunk 2077 aja. Yang notabene multiplatform dan dirilis di PS5 maupun Xbox. Jadi eksklusivitas game PS5 nggak terlalu banyak berpengaruh ke saya. Misalnya Spider-Man Miles Morales maupun Demon's Souls Remastered yang memang saya kurang suka juga. Jadi intinya, kalau kamu bukan penggemar judul-judul eksklusif yang cuma ada di konsol PS5, ya kamu nggak akan bermasalah meskipun memilih Xbox Series X. Kalau buat saya pribadi, mungkin nanti saya bakal beli PS5 versi resmi Indonesianya aja pas harganya udah normal. Dan PS5 ini buat saya khusus buat mainin judul-judul eksklusif seperti Uncharted series maupun God of War. Alasan paling krusial ketiga adalah layanan Xbox Game Pass yang ada di ekosistem Xbox. Jadi Xbox Game Pass ini adalah subscription service layaknya Netflix, cuma bedanya isinya tentu saja adalah games. Menurut saya Xbox Game Pass ini adalah layanan terbaik yang pernah dikasih dalam sebuah ekosistem games. Karena dengan $10 atau 150 ribuan aja per bulannya, kamu bisa mainin lebih dari 200 games di library mereka secara gratis. Dan listnya ini diupdate hampir setiap minggu. Dan yang perlu kalian ketahui juga, Microsoft saat ini sudah punya sekitar 23 studio game sendiri. Yang mulai tahun 2021 nanti akan semakin punya banyak judul eksklusif yang mereka janjikan bisa dimainkan di hari pertama rilis buat yang berlangganan Xbox Game Pass ini. Belum lagi Microsoft beberapa waktu lalu berhasil membeli Bethesda Studio, developer ternama Amerika yang terkenal dengan game-gamenya yaitu Doom, Elder Scrolls, Fallout, sampai Evil Within. Yang tentunya ke depan akan memberikan privilege ekstra bagi ekosistem Xbox tentunya. Sampai masuknya EA Play dalam layanan Xbox Game Pass. Artinya kamu juga bisa memainkan game-game milik EA seperti Need for Speed series, FIFA, UFC, Battlefield hingga Jedi Fallen Order di dalam list Xbox Game Pass ini. Saya sangat yakin mulai 2021 nanti, Xbox Game Pass bakal jadi sangat-sangat besar dan berisi lebih banyak lagi games di dalamnya. Yang semuanya bisa kamu mainkan cuma dengan membayar $10 aja per bulannya. Asli parah sih ini service. Alasan keempat adalah saya termasuk single player gamer yang gak bergantung sama community. Kita tahu sendiri ekosistem dan komunitas PlayStation di Indonesia ini sangat-sangat besar, baik secara offline maupun online multiplayer. Jadi buat kamu yang hobi bermain online multiplayer, sebaiknya lebih memilih platform PlayStation jika dibandingkan dengan Xbox tentunya. Karena kamu akan sangat kesepian berada dalam ekosistem Xbox yang komunitasnya kecil banget dibandingkan dengan PlayStation, khususnya untuk regional lokal. Begitu juga dengan ekosistem marketplace dan jual beli game second-nya. Kalau kamu tipe gamer yang suka gonta-ganti games, ekosistem PlayStation akan jauh lebih mendukung karena akan sangat mudah untuk melakukan jual beli game second dibandingkan dengan Xbox yang komunitasnya lebih kecil. Tapi jika kamu mirip dengan saya, seorang gamer casual yang termasuk sangat picky dalam bermain games, nggak mainin banyak judul games, dan seorang single player gamer yang nggak bergantung juga sama online multiplayer, ya kamu nggak akan memerlukan ekosistem sebesar milik PlayStation tentunya.
Alasan kelima lebih ke alasan yang subjektif dan personal. Jujur aja saya kurang begitu suka sama desain konsol PS5 yang gede banget dan terlalu futuristik. Secara desain saya lebih suka konsol Xbox yang simple, lebih ringkas dan minimalis. Selain itu sejak dulu saya termasuk penggemar konsol Xbox karena Microsoft lebih concern ke performa hardware-nya, yang notabene selalu lebih tinggi dibandingkan dengan konsol-konsol milik Sony. Hasilnya rata-rata konsol Xbox mampu menghasilkan kualitas grafis yang lebih tinggi dibanding PlayStation, khususnya untuk game-game multiplatform. Yang terbukti sejak Xbox klasik pertama jika dibandingkan dengan PS2, sampai PS4 Pro jika dibandingkan dengan Xbox One X. Begitu juga dengan performa hardware Xbox Series X jika dibandingkan dengan PS5. Meskipun sampai saat ini sepertinya di beberapa judul game PS5 tampak lebih optimal dibanding Xbox Series X. Tapi saya cukup yakin ke depannya performa Xbox Series X akan lebih unggul dibanding PS5 khususnya game-game multiplatformnya. Toh secara hardware-nya memang lebih tinggi juga. Tapi kalau udah ngomongin judul-judul game eksklusif kayak Last of Us 2, Ghost of Tsushima, sampai Uncharted series, PlayStation memang nggak ada lawannya bro. Makanya saya lebih memilih memainkan PlayStation khusus buat judul-judul eksklusif mereka aja. Oke, jadi itu tadi 5 alasan subjektif saya lebih memilih Xbox Series X jika dibandingkan dengan PlayStation 5. Murni opini pribadi yang bersifat subjektif dan personal, bukan fanboy Xbox juga. Karena pas launching resmi di Indonesia nanti, toh saya juga bakal beli PS5 juga. Kebutuhan seorang gamer masing-masing berbeda satu sama lain, jadi nggak perlu jadi fanboy yang terlalu mengagung-agungkan salah satu brand aja. Lebih baik fokus kerja cari duit yang banyak dan bisa achieve keduanya, kan bakal jauh lebih bagus. But anyway, pasti di kolom komentar nanti bakalan banyak yang bilang mending rakit PC. Yang jelas untuk rakit sebuah PC yang punya performa mirip dengan PS5 atau Xbox Series X, bakalan perlu budget di atas 20 jutaan tentunya. Oke, semoga video ini bisa memberikan paradigma yang berbeda dari sudut pandang konsol besutan Microsoft ini, yang selalu dianaktirikan di negara kita. Saya Vian, see you in the next videos.